cepet ya. Nah, lumayan lah ya, lumayan. Oke. Terus mau apa? Mobil yang 5 miliar atau 50 juta? Harus spesifik. Karena semesta nanti kalau cuma mobil ya bingung. Semesta akan ngasih mobil sembarangan aja. Ya, karena informasi yang dikirimkan nggak tepat. Kemudian M, measurable, bisa diukur. Bisa diukur nih, bisa diukur lah secara angka ya. Karena ini di kelas camp nanti benar-benar saya minta yang terukur. Jangan pernah ada peserta yang Cik, saya mau menikah. Menikah dengan siapa? Itu nggak bisa terukur ya kan. Coba bikin sesuatu yang bisa diukur pakai angka deh. Ya, itu boleh kamu doakan. Tapi untuk ini coba bikin yang lebih bisa diukur ya. A, achievable. Artinya menurut saya bisa saya capai. Bukan menurut orang lain. Setiap orang punya standar masing-masing. Nggak usah intip-intip kiri kanan. Kalau menurut saya nggak bisa capai itu ya nggak usah ditulis. Manusia tuh punya namanya otak reptil, teman-teman. Otak reptil ini adalah lawan atau lari. Ketika kita melihat contoh nenek moyang kita di zaman purba, ya ketika ketemu macan, ya dia akan lari karena dia nggak bisa lawan, ya. Ketika dia ketemu rusa, mungkin dia akan lawan, dia akan bunuh dan bisa dijadikan makanan, ya. Jadi ketika kita bikin impian, jangan pola terlalu besar, karena kita akan langsung, aduh, gua nggak bisa deh, ya udah kita jadi nggak bergerak untuk mencapainya. Oke, jangan juga terlalu kecil, udah pasti capai ya ngapain ya. Bikinlah sesuatu yang memang kamu rasa, oke, saya sekarang belum punya ini, tapi saya rasa saya mampu dan saya bisa. Oke, paham teman-teman? Hanya Anda yang tahu ya. Jangan lihat kiri kanan. Ya, kiri kanan saya bikin mau punya deposito 10 M, saya mau 100 M, saya mau 1 T. Sementara di dalam hati kayaknya kegedean deh. Gua 10 juta aja gue nggak sanggup. Nah, jangan pula kayak gitu ya. Oke, teman-teman ya. Jadi kita yang tahu standar kita masing-masing. R, realistik. Ya, sama dengan yang barusan saya sebut ya. Kadang orang bikin impian menurut dia tidak realistik. Ya, menurut masing-masing ya. Saya mau membeli satu negara, satu Indonesia ini saya mau beli misalnya ya. Kurang realistik menurut dia. Tapi dia membuat itu ya. Realistik ini lucu. Kadang-kadang saya melihat peserta bikin impian tidak realistis menurut saya. Tapi terwujud loh teman-teman ya. Saya pernah cerita nggak ada satu peserta dia bikin impian seperti ini. Beli rumah ukuran tanah 600 meter. Luas bangunan sekitar 200 meter. Di pinggir jalan raya. Seharga 200 juta. Ketika saya membaca impian itu, 1 tahun ya, 1 tahun. Oke, ketika membaca impian itu, otak saya langsung berpikir, tanah 600 meter, pinggir jalan raya, rumah ukuran 200 meter. Mana ada harga 200 juta dalam hati saya ya. Cuman kan saya nggak boleh nenggon ya kan. Menurut saya nggak realistis. Menurut dia realistis kok ya kan. Ya sudah. Intinya saya sudah kasih clue-nya. Ini orang waktu itu masih agent apa sudah leader. Ya pokoknya income-nya, intinya dia bilang saya nggak ada tabungan Ci gitu ya. Nggak ada tabungan. Amazingnya tahun depan dia bisa dapat, teman-teman, ngeri nggak? Dia bisa dapat dan itu persis seperti yang dia tulis. Ukuran 600 meter, luas bangunan 200 meter, jadi tanahnya gede di pinggir jalan aspal dengan harga 200 juta. Saya sampai kaget. Sampai suami saya ceritain, dia langsung ajak saya, yuk kita pergi lihat, kita lewat depan rumahnya. Suami saya bilang, ini harga properti ini minimal semurah-murahnya 600 juta, dia bilang. Kok bisa dia beli 200 juta? Coba kamu tawarin deh. Beli kita beli 350 juta dengan gampangnya kita jual lagi 600 juta katanya gitu. Terus saya bilang, enggak lah kok saya nggak mau kok ngapain ini kan impian orang. Kok bisa-bisanya kita ambil keuntungan. Kemudian saya bertanya ke dia dong, gimana caranya ibu bisa beli ini? Nah, dia ceritalah. Dia bilang, C, saya kan tulis terus nih impian saya nih. Pokoknya saya sudah membayangkan banget sampai ke dena-dena rumahnya tuh dapurnya segini, ininya kayak gini tuh udah persis banget. Jadi ceritanya nasabahnya ini udah anggap dia tuh anak ya. Udah akrab banget dengan nasabah. Ini teman di Pro ya. Nasabahnya ini tiba-tiba sakit, sudah mau meninggal ceritanya. Dia bilang,
Saya ini ada anak, saya nggak mau meninggal nanti rebutan. Jadi ini rumah nasabahnya yang disewakan, ya. Saya nggak mau nanti anak saya malah rebutan harta. Saya mau jual aja rumah ini, kata dia. Tapi saya nggak mau jual ke sembarangan orang karena saya sayang sama rumah ini, katanya. Kalau yang beli saya nggak kenal, saya nggak mau. Saya mau jual ke kamu aja karena saya sudah anggap kamu anak saya sendiri. Kamu mau nggak? Terus kata si orang ini, Bu, saya nggak ada duit, Bu, kata dia. Ya udah kamu adanya berapa? Kata ibunya. Terus kata si leader ini, "Eh, tunggu ya Bu, saya coba ke koperasi dulu. Kebetulan suaminya pengurus koperasi. Cek kami ini nggak ada jaminan, nggak ada DP. Akhirnya karena nama baik, ya koperasi kan bisa ya. Ada slip komisi juga dari Prudential. Koperasi bisa mengeluarkan 200 juta tanpa jaminan, tanpa DP, dan sebulannya itu bayar 2 juta, teman-teman. Ya, berapa tuh? 10 tahun ya. Ya, kira-kira segitulah 10 tahun. Ya udah, dapatlah 200 juta. Dia kasihlah ke ibu itu. Dapatlah dia rumah itu. Dan setelah terima uang 200 juta, nasabahnya jadi mendadak sehat, nggak jadi mati, teman-teman. Lucu ya, jadi seolah kayaknya semesta itu bekerja sama, membuat dia bisa mencapai impian dia loh. Ngeri ya, di akhir tahun itu dia bilang, C, thank you banget, C, thank you, gue udah capai. Hah, giliran saya yang kaget, kok bisa ya gitu ya. Mana ada harganya rumah rumah kayak gitu, pinggir jalan, harga 200 juta, nggak punya tabungan, nggak punya DP, bisa cuma cicil 2 juta aja selama 10 tahun. Kayaknya nggak masuk akal buat saya, tapi itu terjadi teman-temannya. Oke, lanjut, lanjut. Time bound. Ada batas waktu. Ada batas waktu, kita ngasih tahu ke semesta, saya maunya terwujudnya sekian tanggal sekian tahun bulan sekian. Jadi jelas, informasinya jelas. Ingat, semesta tidak mengenal besar kecil, baik buruk. Semesta itu netral. Kita yang kirim informasinya, ya. Paham sekarang? Ada yang mau nanya sebelum kita mulai bikin impian? Sepertinya terpesona semua dengan kisah rumah 200 juta. Ya. Oke, yuk silakan. Butuh waktu berapa lama ya? 10 menit cukupkah? 10 menit. Tuliskan 5 hal yang saya inginkan, yang bikin saya bersemangat. Sesuai aturan yang tadi. SMART. Specific, measurable, achievable, realistis, dan time bound. Ada di batas waktu. Yuk, 10 menit dari sekarang. Oke. Dimulai dari 7.56. Berarti selesai di 8.06. Kalau memang sudah selesai lebih cepat, boleh kasih chat. Mana tahu 5 menit udah selesai semua ya, karena ini gesit-gesit semua nih. Kayaknya saya lihat nih orang-orang nih. 3 menit selesai. Nah, yuk mulai dari sekarang. Silakan.
4 menit lagi. 3 menit. Eh, 4 menit, 4 menit. Ada yang udah selesai kah? 3 menit lagi ada yang sudah selesai. Boleh di chat. 1 menit lagi. 1 menit lagi.
Yuk, yuk teman-teman kita sharing yuk. Silakan siapa yang mau sharing? Yuk, silakan diketik di chat. Teman-teman tahu nggak dari yang sharing impian aja ada loh yang langsung tercapai. Oh lu mau itu, gue ada tuh. Yuk, yuk, yuk. Yuk, silakan teman-teman. Silakan ketikkan. Jangan deh, 5 kebanyakan ya udah. Buka mic aja deh. Yuk, siapa yang mau ngomong? Satu orang, dua orang. Aja sis, Kalau, yuk, yuk, silakan, main tunjuk silakan. aja, Hah, main tunjuk? main tunjuk Yang aja. yang suka rela deh. Yang suka rela kan berarti memang pengen sharing. Yang mana tahu-tahu ada yang bisa langsung mewujudkan. Yuk, yang bersedia sharing, silakan. Yuk. Nah, suaranya nggak gitu jelas. Atau si Sinta yang nunjuk. Yuk, suruh leadernya yang nunjuk. Oke, untuk siapa ya? Oh, BYD, oke. Yuk, yuk. Yang lain, yang lain. Ya udah gini deh. Memang 5 terkadang masih merasa kebanyakan. Sekarang eliminasi jadi 3. Yuk. Hapus 2, sisakan 3 terpenting ya. Yang menurut teman-teman 3 terpenting. Yang ingin saya capai. Yang ini nih bagi saya pengen banget nih. Gitu. Tuh, CRTA mau BYD tuh. Ntar lagi muncul lah BYD di garasi CRTA. Gak tahu mau dikemanain C. Jual aja. Duitnya kasih saya ya. Kita beli Bitcoin. Oke. Investasi emas 200 gram. Oke. 200 gram ini 1 kilo tuh berapa? 1000 gram ya? Kayak ada loh temen guys di Peru juga. Tiba-tiba nasabahnya kasih dia hadiah 1 kilo LM. Dan dia kaget banget. Kok bisa dia dikasih segitu? Ternyata dia pernah mengenalkan nasabah ini dengan nasabah yang lain. Ternyata mereka berdua ada transaksi bisnis. Entah nilainya berapa dia nggak tahu. Tiba-tiba pas di hari ulang tahun pernikahan dia dikasih LM 1 kilo. Dan dia kaget karena dia memang lagi butuh 1 M untuk nambah uang untuk bangun ruko. Dan sebelum itu dia ngomong, guys doain ya, gue lagi mau jual ruko yang di ujung, gue mau mau bangun ruko agak di tengah kota. Duitnya kurang 1 M. Beberapa bulan kemudian dia sharing, guys, thank you, gue udah dapet. Kita pikir dia pakai teknik yang diajarin ya. Kebetulan di grup itu ada Coach Sandi Sandi juga kan udah tahu caranya kata si Coach Heda ya udah gue praktekin hanya dalam waktu sekitar 4 bulan dia bilang guys thank you gue udah dapet 1 M kita pikir ruko lu laku ya ruko lu laku ya enggak ruko gue belum laku kata dia gue dapet hadiah pas ulang tahun anniversary pernikahan ya kan kita pikir suami lu yang ngasih LM enggak lah kalau suami gue ada duit mah gue nggak usah jual ruko kata dia nah sabar kasih dia teman-teman 1 kilo ngeri nggak 1 kilo pada saat itu dikasih 1,2 M. Sekarang udah 1,5 ya. Ya itu sis Jack, nggak ada yang kekecilan, nggak ada yang kegedean. Cuman 200 gram ya cuma 300 juta sis, ya nggak apa-apa. Untuk ukuran sis Jacqueline kayaknya kekecilan. Mungkin dia maunya 2000 gram, bukan 200 gram. Untuk ukuran sis Jacqueline-nya mah 300 juta mah nggak ada apa-apanya lah. Nah, 2000 gram kan? Makanya 200 gram. 2000 gram masih oke lah ya, 3 miliar. Yuk, teman-teman, sudah sisa 3. Oke, yaudah. Sekarang
Memang susah, memang sulit, tapi teman-teman harus buang dua. Sisakan satu aja. Ya, fokus dulu ke satu. Satu yang menurut kalian ini nih yang saya paling pengen capai. Ini yang bikin saya semangat. Yuk, sisakan satu, sisakan satu. Hmm, saya kasih waktu 3 menit, oke, 8.15. Kita kembali lagi dan teman-teman sudah siap dengan satu impian yang siap di-sharingkan. Terus nanti kalau yang nggak ngetik impian, kita minta ini ngomong langsung. Boleh, boleh. Ayo ketik guys. Yang ngetik didoain akan segera tercapai. Woi. Pernah ya acara-acara kayak gini ya, ternyata ya impiannya match dengan orang yang orang lain itu punya. Akhirnya dia bisa langsung capai impian dia loh. Hanya gara-gara dia sharing. Kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Sesuatu yang sangat kita butuhkan kadang adalah sampah bagi orang lain. Dan dengan gampangnya dia kasih. Gitu loh. Oke. Oke. 2 menit, 2 menit. Uang persiapan kuliah anak-anak diperjelas ya, Kak ya. Jumlahnya berapa, tahunnya kapan. Nah, dah, ya. 2026 Januari Januari atau Desember ya diperjelas. Karena itu beda 12 bulan beda loh. Income 100 juta per bulan. 2026 Desember apa Januari ya yuk diperjelas. Beda 12 bulan itu beda. Umroh sekeluarga end of 2020. Nah ini jelas. Star Club Amsterdam, oke. BYD gratis. Mana tahu ada yang udah nggak mau lagi pakai BYD-nya ya. Silakan hibahkan ke CRTA. Nah, ini jelas 100 juta per bulan Juni. Oke, lunasi hutang ke bank. Oke, ini kalau saya saranin Kak Doni lebih baik karena ketika kita memancarkan hutang, itu yang ditangkap tuh adalah hutang gitu. Jadi lebih baik punya uang cash sebesar 900 juta. Nah, setelah punya uang cash segitu, ya kita lunasin hutang ke bank. Karena ketika kita memikirkan hutang, itu kita mencarinya vibrasinya hutang. Oke, ingat semesta itu selalu netral ya. Memancarkan hutang nanti malah narik lebih banyak hutang. Lebih baik kita pancarkan uang cash 900 juta. Pakailah untuk bayar hutang silakan.
Punya uang kas. Oke, good. Persiapan dana pendidikan langsung di Harvard atau Oxford 4M. Oke, good. Jelas. Juli 2026 bisa DP rumah seharga 2M. 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Nah, mantap ini. Oke, good. Keren. Oke, uang kuliah 160 juta 2026, income 30 juta per bulan Desember 2026. Oke, jelas. Uang persiapan kuliah anak. Oke, good. Ini berapa orang nih? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayo yang belum. Yang belum ketik, silakan. Ya, sekarang untuk siapa impian ini? Mengapa ini penting untuk saya? Mengapa impian ini penting untuk saya? Silakan dituliskan. Lebih tepatnya apa yang saya rasakan? Apa makna yang lebih dalam dari impian ini? Misalnya contoh persiapan uang kuliah anak-anak. Kenapa ini penting untuk saya? Ya, saya ingin melihat anak saya nanti jadi orang yang sukses, kaya raya. Ini sebenarnya makna terdalamnya ini. Sehingga ketika melihat anak saya sukses, kaya raya, saya bahagia. Seperti itu ya. Roma Lagunville, apa nih? JO229. Oh, oke. Nomornya ya. Oke. Oke. Good. 2 miliar. Oke, good. Teman-teman di grup ATM ini saya kirim ya. Dia bisa narik rumah seharga 4 miliar. Saya kirim ya. Nanti mungkin ini bisa kirim, Sinta bisa kirim ke grup. Dia bisa narik rumah seharga 4,5 miliar. Dikasih sih gratis, tapi dia apa, memancarkan ini aku kirim ya sis ke grup, nanti tolong di share ke grup peserta. Siap sih. Yes. Terus tadi aku janji ngirim apa sih? Oh, 2009. Peserta camp tahun 2009. Peserta camp tahun jadul ya. Oh, mana ya? Keajaiban impian, teman-teman. Hmm, ini nih. Kesaksian peserta camp tahun 2009. Nah, ini nih. Ini sepupu saya. Oke. Teman-teman, 3 menit ya untuk siapa impian ini. Mengapa ini penting untuk saya? Tuliskan. Punya tabungan 50 juta di tahun 2025. Januari, Desember, Juli. Ayo diperjelas waktunya. Didetailkan. Februari, Maret, April. Yuk, yuk ketikin teman-teman. Jadi saya bisa kasih bantu inputan. Yuk, sudah teman-teman. Siapa yang belum ngetik? Yuk. Nah, Desember 2025. Oke. Good.
Sudah semua? Tadi saya bilang berapa menit ya? 8:23 ya? Yuk, siapa yang belum ngetik? Ayo jujur. Ini salah satu contoh teman yang bisa mewujudkan impiannya. Dia tulis pengen punya 100 juta di 7 Mei 2024 dan ternyata di tanggal 2 Mei lebih cepat 5 hari dia bisa terima nih ya. Saya kirim ya. Ini keren deh. Semenit lagi punya uang cash lebih dari 1 juta setiap tahun. Setiap tahun untuk umroh sekeluarga setiap tahun pakai travel agent Dream Tour, pakai hotel di pelataran masjid. Target pertama buat anak-anak dulu, insya Allah jangan dulu. Oke, yes, jelas ya. Penting buat saya karena saya di sana saya merasa damai, tentram, dan saya siap oke, siapapun. Oke, good. Thank you. Ini jelas impiannya, good. Punya, oke, good. Punya dana darurat 1 juta di Desember 2025 dan hutang lunas. Oke, good. Ini kalau saya boleh kasih saran, kalau bisa dana daruratnya diganti. Punya deposito kah, punya tabungan kah? Kenapa? Karena ketika kita mempersiapkan dana darurat yang kita kirim ke semesta apa? Dana darurat, dana darurat. Ketika 100 jutanya datang, tiba-tiba ada aja kejadian darurat sehingga membuat kita mengeluarkan uang tersebut. Kan sayang teman-teman ya. Jadi janganlah mempersiapkan dana darurat, tapi bikinlah tabungan. Kalaupun terjadi hal darurat, kita bisa ambil dari tabungan, oke? Tapi jangan kasih nama dana darurat ya. Tapi kita ada belajar ini ya nggak apa-apa. Setiap orang kan punya pemikiran dan pemahaman yang berbeda. Makanya kita dikasih otak sama Tuhan untuk nyaring dan untuk mikir. Ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi kalau menurut saya dan dari guru saya, dia tidak menyarankan untuk mempunyai dana darurat karena kata dia, kata Kosari Sandi, ketika kamu mempersiapkan dana darurat, ya kamu akan menarik kejadian-kejadian darurat sehingga yang kamu persiapkan itu akhirnya keluar untuk darurat. Padahal kamu bisa yang kamu persiapkan itu ya bisanya nggak keluar gitu teman-teman. Oke, good. Nah, hutang lunas kalau bisa lebih baik dana cash daripada hutang lunas. Karena ketika kita memikirkan hutang, kita memancarkan sinyal hutang, hutang, hutang. Yang ada malah kita menarik hutang. Hutang ada, kita terima, oke. Lebih baik kita pancarkan, saya akan menarik uang cash 50 juta. Nanti ketika 50 jutanya dapat, saya akan pakai buat bayar hutang. Oke. Jangan tulis hutang lunas ya. Dana cash 50 juta. Mau bayar buat hutang silakan. Tapi hutangnya saya tidak saranin untuk selalu ditulis atau dipikirkan. Tabungan 100 juta Desember 2025 bisa pergi ke Melbourne bulan April 2026 selama 7 hari. Tuliskan. Oh, 100 jutanya buat ke Melbourne ya. Oke. Saya pikir 100 jutanya beda, ke Melbourne-nya beda. Kalau ke Melbourne-nya beda dituliskan. Butuh berapa buat ke Melbourne. 7 hari misalnya butuh 40 juta ya dituliskan. 40 juta ya. Tapi kalau memang dari 100 juta itu ya nggak apa-apa. It's okay. Juli 2026 DP rumah 2M, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan garasi muat 2 mobil di Jakarta Timur. Cicilannya dibayar. Oke, good. Jelas. Sebagai kepala keluarga belum menyediakan tempat tinggal dan sebagai penerus keluarga sudah saatnya menambah aset. Oke, good. Teman-teman, bagus sekali.
Oke, nah sekarang ketika membayangkan proses mencapai impian ini, apa yang teman-teman pikirkan dan rasakan? Membayangkan prosesnya ya, bukan membayangkan impian sudah tercapai. Ketika membayangkan proses dalam mencapai impian ini, proses apa yang dipikirkan dan dirasakan jujur ya. Misalnya, fokus bukan kita fokus sama yang negatif ya, karena yang positif udah nggak perlu kita sembuhkan ya. Tapi kalau memang ada yang negatif itu nanti akan kita sembuhkan nanti pasti camp. Misalnya ketika memikirkan prosesnya, Ci, saya merasa nggak pede, nggak mungkin lah saya bisa capai, minder lah, malu lah misal. Atau ketika membayangkan prosesnya, saya merasa saya bisa kok, Ci. Saya yakin kok. Nah, itu mah gampang. Nah, tulislah. Jujur ya, tapi ya, no tipu-tipu ya. Kenapa? Karena ketika masih muncul yang negatif, jadi nanti pas di camp saya tahu kita butuh terapi yang seperti apa ya. Kita akan menyembuhkan itu. Buku masing-masing ya. Hmm, 2 menit ya, sampai 8.30. 8.30. Thanks God, ini sinyal bisa lancar. Bersyukur sekali. Tadi saya udah pikir, wah kalau hujan badai lagi putus-putus lagi nih. 2 menit silakan. 1 menit. 1 menit. Oke, sudah. Adakah yang mau sharing? Yuk. Atau semua sudah positif, berarti kita tidak perlu lagi nanti terapi ini. Adakah yang masih negatif, teman-teman? Jujur ya. Ya, adakah ketika membayangkan prosesnya. Yakin, tapi di tengah-tengah hilang keyakinan belum konsisten. Oke, good, good. Ya, nanti itu kita bisa bereskan ya. Nanti kita akan ada beberapa terapi di camp. Nanti setelah camp pun teman-teman yang butuh terapi khusus, nanti kita sudah ada beberapa hipnoterapis. Salah satunya Sinta, kemudian ada Cek Eta, kemudian ada saya sendiri. Kita siap bantu teman-teman untuk sukses lebih lanjut lagi ya.
Seandainya masih butuh sesi khusus, kita siap bantu. Tapi kalau nanti di camp nanti semua sudah beres, ya teman-teman nanti bisa rasakan sendiri. Ya, banyak sekali yang kita hipnoterapi yang benar-benar eh, apa ya, ketika hilang semua mental block dan penghambat itu benar-benar bisa terbang, terbang menembus batas. Salah satunya Sis Jacqueline yang tahun lalu terbang melesat. Boleh Sis sharing Sis tahun lalu habis hipnoterapi terus ikut kelas-kelas Kos Adi Sandi, apa yang dilakukan? Yang dilakukannya luar biasa sih Sanali ya. Terima kasih sih Sanali ya atas bantuannya. Dari awal awal Januari 2024 si Sanali ini sudah ngajarin saya teman-teman tentang aktivitas bintang 5. Nah, waktu itu saya nggak gitu terlalu apa paham tapi saya lakuin. Nah, itu bedanya saya ya. Saya ini cukup unik ya sis ya. Karena saya tipe orang yang memang kalau dikasih tahu itu nggak banyak mikir yang aneh-aneh. Pasti hal baik yang dikirim oleh, karena saya Buddhis, dikirim oleh Sang Buddha lewat si Sanali untuk bantu perubahan di hidup saya. Ya, Nah, pintar-pintar ikut namanya Sis. Pintar-pintar ikut. iya, Bukan bodoh-bodoh ikut ya, justru ya, yang itu ya orang pintar ya, iya, pintar-pintar ikut. iya. Menurut saya itu apa ya? Yang dikatakan itu adalah masuk akal, gampang, mudah, dan make sense. Saya nggak cuma budu-budu ikut, tapi pintar-pintar juga. Jadi intinya itu analisa kalau itu memang basicnya, ya udah saya lakuin aja. Nah, jadi dari awal April 2024 ya kita ke acara Bedugul, acara ikut kelas Hari Sandi, diperkuat lagi kelasnya dia, saya ikut lagi di akhir April. Langsung habis dari Bali, seminggunya kita langsung ikut kelas Hari Sandi lagi. Yang nggak tahu juga disuruh Sesanali juga tuh ya sama Cielta langsung dijeblosin ke tempat jurang kekayaan, jurang kaya raya, sehat kaya raya bahagia. Dan kita ikutlah bareng Cielta, kagak mengerti sama sekali, bayar lagi 5 juta. Dan tapi di situ saya belajar tentang bisnis, tentang mindset, tentang sebuah bisnis. Jadi dicuci otaknya tentang mindset kita itu, lu ngejalin bisnis itu apa sih yang lu masih punya. Nah di situ saya dapat banyak belajar juga, saya lakuin juga, disuruh nulis, disuruh nulis ya sis ya. Selama 4 bulan tuh saya nulis, ya dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi saya tuh tipe orang langsung take action. Jadi nggak banyak ngomong, nggak banyak mikir, dan hasilnya luar biasa dahsyat, CCS mantap ya. Di bulan Yes. September hasilnya itu kelihatan, submit 1,2 M ya sis ya, waktu itu ya. Yes. Dan itu saya udah ngomong ke sis Anali di bulan April, saya ngelihat teman-teman saya di Inspiring Agency itu kalau closing satu case 1 M lebih. Wow. Dan saya berpikir, apa bedanya dia sama saya? Minimal saya bisa seperti kayak dia gitu loh. Dan akhirnya saya bilang sama si Sanali, oke, saya putuskan. Saya menarik hal-hal afirmasi, aktivitas bintang 5 yang saya lakuin, afirmasi visualisasi. Di mana di bulan Juni, omset saya direct hanya 30 juta, ya. Di bulan Juli, omset saya 30 juta juga. Di bulan Agustus, omset saya langsung submit 1,2 M, teman-teman. Ya, Wow. padahal di Keren. posisi 2 bulan itu kan saya lagi bingung. Kok udah ngelakuin hasil aktivitas bintang 5, kok belum ada hasil ya? Ngerti nggak teman-teman? Nah, disitulah saya belajar satu hal, setiap kamu melakukan apapun, lepaskan aja. Biarkan alam semesta yang bekerja dengan caranya kasih hasil-hasil yang luar biasa. Dan ternyata di bulan NLC ternyata masuk top nasional ranking 7 seluruh leader Indonesia, teman-teman. Itu nggak pernah kebayang sih, dan tidak pernah ada bayang saya untuk punya posisi itu. Tapi alam semesta kasihnya lebih. Yang kata si Sanali tadi, kasihnya lebih. Dan saya nggak pernah kepikiran itu juga. Malahan gemetaran waktu di acara NLC. Nah, terus kemarin baru selesai acara Inspiring
agensi gala dinner ya, acara penghargaan kita, dan saya ternyata masuk apa direct unit tertinggi nomor satu di Inspiring Agency, dan saya kaget Wah, juga nggak tahu sebelumnya teman-teman keren, ya. keren, keren. Dan timnya saya Willy Chandra salah satu orang yang mengikuti apa yang saya ajarkan, dan dia masuk agent di tahun 2024 se-inspiring agency, dia nomor satu, Willy Chandra. Dan jadi kalau ditanya dampaknya itu buat saya dan buat tim saya ya. Nah, tapi saya percaya setiap yang melakukannya itu harus sungguh-sungguh, jangan mengharapkan hasil. Hasilnya kan lepaskan aja, lakukan aja. Lakukan aja, udah kayak Willy Chandra deh sekarang ikut kelas coachingnya Ari Sandi. Nah, saya bilang, kalau kamu mau ikut kelasnya coaching Adi Sandi, syarat utamanya harus promosi. AA, B. Ya, jadi makanya pas dia promosi, gue bilang, nih, kamu boleh ikut. Langsung dia ikut, teman-teman. Luar biasa kan? Nah, Willy itu salah satu. Saya juga suruh apa, dia ikut. Nah, salah satu juga di sini, Farida juga ikut. Banyak perubahan juga yang terjadi sama Edo Farida. Nah, sama Ciusi kan. Nah, jadi semua orang itu pasti ada perubahannya. Jadi nggak ada yang langsung cepet, ada juga pelan-pelan. Tapi lakukan aja, continue, konsisten, kayak gitu. Nah, kagetnya lagi ternyata Prudensia minta saya sharing besok. Ternyata yang hadir Wow. seluruh leader Jakarta berapa ya tadi aku dikasih tahu info sih. Saya juga kaget tadi meeting jam 4 sore. Wow, asik. Nah, saya juga nggak nyangka, cuma apa yang saya lakuin tuh itu doang yang si Sanali ajarkan, yang kita sama-sama belajar dari Kosari Sandi. Itu aja sih sebenarnya. Pesan saya buat teman-teman, lakukan sungguh-sungguh. Apapun itu, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Itu hasil poin utamanya. Hasilnya lepaskan aja. Alam semesta bekerja dengan cara dia yang indah. Gitu. Oke, thank you, sis. Keren. Nah, So inspiring. Jadi sesuai. inspiring agency ya. Yes, kan miracle. Yes. Dan si Sinta juga, Dina. Cocok kan kita. Yes. Kita semua lahir dari dynamic ya teman-teman ya. Kita dulu dynamic semua, tapi kita sudah apa berumah tangga, Ko Johan, Menikah. CM sudah. Iya, kita sudah menikah, orang tua kita dan punya rumah sendiri. Dulu kita di dynamic kok, dulu kita bersama-sama. Nah, teman-teman, satu hal saya pengen teman-teman menyadari. Sebenarnya apa sih yang membedakan kualitas manusia? Kalau saya lebih kerucutkan lagi, yang membedakan kualitas atau rezeki seseorang. Kira-kira menurut teman-teman apa? Yuk, yang membedakan kualitas manusia satu dengan manusia lainnya apa? Yang membedakan besarnya rezeki satu manusia dengan manusia lainnya apa? Coba yuk. Yuk, apa yuk? Menurut kalian. Karena ini paling penting sebenarnya dari segalanya. Semuanya penting. Tapi ketika kita memahami ini, ya apa sih yang membedakan kualitas atau rezeki seseorang? Ya, silakan. Ini udah ada ngetik belum sih? Oh, ternyata sudah banyak nih message. Saya masih masuk di ini, new reply. Oke, perasaan ragu-ragu. Oke, oke, good, good. Saya baru baca ini. Oke, masih ada ragu-ragu, terseok-seok. Oke, thank you, udah jujur, 50-50. Ragu nggak bisa capai. Oke, udah kebayang apa yang harus diciptakan. Oke, harus kerja keras. Tetap damai sejahtera. Oke, ragu-ragu. Oke. Hmm, oke, thank you sudah menuliskan. Nah, ini nih betul. Yang membedakan orang manusia dengan manusia lain adalah kualitas pikiran, teman-teman. Coba deh teman-teman perhatikan. Teman-teman perhatikan ya. Kalau kita lihat ya, kita lihat secara garis besar aja.
biasanya teman-teman, sorry, saya tidak underestimate satu pekerjaan, tapi lebih gampang buat saya ngasih contoh ya, bukan berarti pekerjaan ini rendah, tapi saya mau ngasih contoh aja. Menurut teman-teman yang sekarang ini bekerja jadi kuli, kira-kira pendidikannya rata-rata di mana? Ya, ya, yang bekerja jadi kuli, kuli angkut, tukang parkir, kira-kira pendidikannya di mana? Kira-kira nggak sekolah SD SMP. Nah, teman-teman sadar ya. Oke, kenapa sih rata-rata yang nggak sekolah, sekolahnya sampai SD doang, jadinya seperti itu ya? Kenapa? Karena kualitas pikirannya segitu. Sorry, kualitas pikirannya segitu ya. Dan biasanya mereka sudah dipastikan tidak membaca buku. Karena di tim saya ada loh, si itu Cienta, si Mike itu lulus SD apa enggak? Apa hanya lulusan SD? Saya taunya dia SD, cuman nggak tahu lulus apa enggak. Enggak lulus SD. Tidak lulus SD, teman-teman. Ya. Dia jadi AB. AB berprestasi setiap tahun. Dia jago bahasa Inggris, jago komputer. Bahkan saya yang Eskom, sarjana komputer, kalah sama dia komputernya, ya. Padahal saya anak binus, ya karena dulu lagi kuliah saya kerja mulu cari duit. Ngaku dosa ya. Dan ketika saya ngobrol sama Mike, saya tidak merasa orang ini nggak lulus SD, ya. Saya merasa dia sama kayak saya. Oh ya, minimal sarjana lah orang kayak gini. Saya kaget banget pas dia bilang, saya nggak lulus SD, Ci, pas dia jadi speaker. Hah? Dalam hati saya kok bisa ya orang nggak lulus SD kayak gini? Nah, kenapa si Mike ini nggak, sorry, nggak jadi kuli, nggak jadi tukang parkir? Karena kualitas pikiran dia berbeda. Dia terus mengisi pikiran dia. Meskipun secara pendidikan dia segitu, tapi kualitas pikiran dia, kualitas otaknya dia isi terus, teman-teman. Sekarang paham bedanya. Oke? Menurut teman-teman, ini kan kualitas otak, kualitas pikiran. Salah satu cara terbaik untuk menaikkan kualitas otak bagaimana? Yuk, cara terbaik menaikkan kualitas otak seorang manusia. Yes, baca buku. Kenapa sih baca buku ini sebegitu pentingnya? Nah, training, ikut seminar, ikut betul baca buku. Ketika kita tahu ini cara terbaik menaikkan kualitas otak seorang manusia, kenapa kita masih malas baca buku? Ya, karena ketika kualitas otak ini naik, teman-teman pahamkah? Kapasitas otak, kapasitas mental, sama dengan saldo rekening. Kapasitas otak, kapasitas mental, sama dengan saldo rekening. Oke, ketika ini di bawah, kapasitas otak di bawah, ya dia akan di bawah aja. Contoh, saya punya teman pas kuliah, menurut saya ini orang kaya ya. Orang kaya, rumah bagus, bentar-bentar ganti mobil, 2 tahun sekali dia pasti mobil baru. Kemudian saya bertanya, papa kamu apa bisnisnya? Dia bilang, papa saya jualan dagang martabak. Hah? Saya bilang, dagang martabak? Iya. Martabak yang pakai gerobak itu, Ci. Hah? Saya bilang, kok bisa ya dagang martabak bisa sekaya ini? Iya, Ci. Papa saya awalnya dagang martabak, ya. Dagang martabak, bikin martabak sendiri. Beli gerobak, awalnya dia jalan sendiri kemana-mana. Kemudian akhirnya dia mulai berpikir punya gerobak kedua. Dia gaji orang, dia ajarin resepnya, dia punya gerobak kedua, ketiga, keempat. Sekarang dia punya sekitar 20 gerobak yang nongkrong di 20 tempat di Jakarta, dan satu gerobak itu memberikan kepada dia untung bersih rata-rata 5 juta. Ini sudah termasuk gaji orang dan semua-semuanya per bulan. Berarti sebulan papanya income bersihnya berapa minimal? 100 juta. Hanya dari hmm, seorang penjual gerobak. Gerobak martabak gitu. Jadi intinya apa teman-teman? Apa bedanya orang yang baca buku, pemikirannya maju, dengan orang yang nggak mau baca buku, dia stuck di situ aja.
teman-teman. Ya, banyak orang yang tidak mau mengisi kualitas otaknya dengan buku sehingga dia nggak berkembang. Dia di dalam situ aja terus, bagai katak dalam tempurung, nggak maju-maju, teman-teman. Oke, ketika kualitas dan kapasitas otak makin naik, saldo rekening pun akan naik dan mengikuti. Sekarang paham pentingnya baca buku? Oke, perhatikan mereka-mereka yang eh, menduduki posisi-posisi atas, terutama dari yang tidak punya modal. Ya kita lain bicara kalau orang tuanya kaya. Ya, kalau orang tua saya nggak punya modal. Jadi saya hanya mengandalkan otak. Bersyukur di bisnis pro tanpa modal, kita bisa setara dengan orang-orang yang punya modal, teman-teman, punya modal gede ya. Saya kemarin ke Surabaya, ketemu satu temen ya, sama CETA ya. Jadi dia cerita ya, C ya. Dia Iya, ada investasi di 6 bisnis. Ini orang kaya loh teman-teman ya. Dia investasi di 6 bisnis, dia gelontorin uang miliaran. Tapi bisnis ini setiap bulan malah merugi. Sebulan dia rugi 200 juta ya dia cerita C ya. betul. Nah, teman-teman Dan ditipu pula. ditipu pula, dibawa kabur karyawan, dia stres sampai sakit, sampai berobat ke Singapura. Di situ ya, jadi dia cerita di depan sama CRT, saya di belakang, thanks God, saya di bisnis Prudential, thanks God, saya nggak usah gelontorin berapa M ya. Ya papa dia kayak papasnya nggak ada berapa miliar ya. Terus tiap bulan dia harus menanggung kerugian 200 juta minus teman-teman. Udah gelontorin uang miliaran, mungkin hampir 10 M itu dia gelontorin untuk buka 6 bisnis itu. Minus 200 juta setiap bulan. Ngeri nggak? Dan kalau dia mau cut, ya orang namanya bisnis ada harapan dong. Gue udah keluarin 10 M, ya gue ada harapan ini menghasilkan keuntungan. Tapi yang terjadi sekarang, dia minus terus 200 juta. Nggak tahu sampai kapan. Ya kan ya, dia mencoba berbagai cara lah. Berbagai cara, sampai dia juga mulai private coaching dengan Kosari Sandi. Dia bilang sejak dia coachingnya mulai membaik, ya dia bilang C ya. 1 bulan dia bayar Kosari Sandi itu 10 juta. Teman-teman, 2 kali pertemuan, satu pertemuannya 2 jam. Teman-teman, di situ saya kayak, aduh thanks God, saya di bisnis prudensial, saya nggak usah pusing mikirin minus, nggak ada namanya minus di bisnis prudensial, nggak ada yang namanya rugi, nggak ada yang namanya bangkrut ya. Yang ada kalau nggak kerja, nggak dapat duit, dapat juga sih dari komisi bulan lalu ya. Kerja duit lu nambah. Kalau nggak kerja komisi lu tetap, kalau kerja duit lu nambah. Gila enak banget ya, nggak usah pakai modal. Di mana orang lain harus butuh 10 miliar untuk 10 miliar pun minus 200 juta. Di sini kita nggak pakai modal, kita dengan apa gampangnya bisa dapat income asal kita mau bergerak. Dan nanti ketika teman-teman sudah tahu caranya, nanti di camp akan kita bahas lebih lanjut. Ya gampang sekali teman-teman untuk dapetin uang di bisnis Prudential. Ya teman-teman ya, di situ saya, aduh thanks God, bersyukur sekali saya ketemu bisnis ini ya. Jangan sampai teman saya ini tahu ya, income kita berapa ya, Ce ya. Bisa makin stres bunuh diri dia ya. Jangan cerita kita. Iya, kita nggak cerita loh dalam hati kita ya, lu minus 200 juta sebulan, kita setiap bulan masuknya segitu. Tanpa modal pula, gila cuma modal modal mulut, modal pulpen, modal kertas. Ya, Dia join sis habis itu sis. iya. Ya, Rekrut, rekrut. iya ya, iya ya, tapi nantilah jangan nih kan dia kan baru sembuh dari sakit gitu ya. Jangan. Kita kasih dia waktu dulu ya, Kasih dia napas lah. kasih Ya, dia ya, napas sebentar ya nanti baru kita rekrut ya, C ya. Iya. ya. Kita kan Jangan bakal ke Surabaya lagi. Iya, kita bakal sering ke sana ya. Siap-siap ya. Jangan sampai dia tahu dulu income kita berapa ya. Sampai sakit ya. Dia Gila. langsung, dia langsung menyerahkan diri tanpa kalian rekrut. Iya, langsung Dia menyerahkan langsung diri dia. menyerahkan diri. Jangan Iya. sekarang nanti dia loncat pula. Serem. Baru juga sembuh ya, nanti sakit lagi ya. Justru dia sembuhnya luar biasa dahsyat tau, langsung melambung dia berkat tahu income kita di sini nggak pakai modal. Iya juga ya, ya juga Nggak ya. salah. Orang yang pembisnis itu beda dengan melihat apa bisnis asuransi. Ini aku sharing ya. Mm-mm. Kemarin salah satu timnya Koabing itu kan dia pembisnis juga yang Yes. punya iBag, yang Mm. punya iBag yang udah Mm. 11 tahun. Nah, dia kenapa dia masih jalanin bisnis pro? Karena dia bilang
Kalau ada orang nggak mau jalin prudensial itu dengan sungguh-sungguh, nggak pakai modal, itu namanya orang itu bego. Dia ngomong Ya. gitu loh mas saya. Saya bilang, Iya. kenapa lo ngomong gitu? Saya yang punya invest puluhan miliar aja saya masih jalanin tuh, kebayang nggak? Hmm. Makanya dia masuk Yes. top AAD-nya Inspiring kemarin. Kaget saya. Hmm. 1 M lebih omset dia. Nah, itu Wow. pembisnis itu. Iya. Iya bener loh. Ya, Bisnisnya itulah pebisnis ya. Kadang kita cuma lihat, "Oh, enak banget ya dia punya Montessori. Teman kita ini punya apa TK Montessori gitu-gitu. Wah enak ya, kita nggak tahu loh itu minus loh, setiap bulan dia harus nanggung biaya karyawan. hmm. Belum karyawan nipu dia ditipu 163 juta, dibawa kabur uangnya sama karyawannya, tapi mau mencat orang ini bagus kerjanya gitu ya. Pusingnya setengah mati, dan kita di pro. Sepusing-pusingnya kita apa sih, ya paling ditolak nasabah, ya nggak sih? Nasabah bilang nanti ya, ya udahlah gitu. Awal-awal doang, teman-teman sadar nggak ketika kita masih baper, ditolak atau ditunda, artinya prospeknya kurang banyak. Saya dulu pernah mengalami kok posisi awal-awal saya di Pro, awal-awal ditolak baper, ya udah janji mau closing, mau 5 juta, pas hari hanya nanti ya, suami nggak setuju, udah ngomong ke suami tetap suami ngasih dah ya. Wah awal-awalnya down banget ya, saya bisa eh 1 jam itu bisa kayak nggak bisa bergerak, aduh kok begini amat ya. Tapi ketika saya lakukan terus, lama-lama nggak ada rasa loh teman-teman ya, kayak orang jatuh cinta kali ya. Awal-awal kayaknya wah kayaknya hormon cintanya lagi tinggi-tingginya gitu ya, nggak ketemu sehari kayaknya kayak udah nggak ketemu 10 tahun ya, tapi udah tiap hari ketemu biasa aja ya teman-teman. Apalagi yang udah kawin 10 tahun ya. Merit, sis, jangan kawin. Merit. Oh ya yang udah merah 10 tahun ya, maksudnya otak kita tuh punya sistem yang sangat baik menurut saya. Ya, ketika masih ada baper, artinya kurang banyak dilakukan. Ya, kayak kita awal-awal nyetir lah. Kita awal nyetir, kita stres, kita tegang, yang nggak berani berkedip gitu ya. Sampai di rumah, pinggang kayaknya tegang banget, ya kaki sakit semua, ya gemeteran. Nah, kalau udah nyetir sekian tahun ya, bahkan sambil nyetir bisa sambil WA-an, bisa sambil makan gitu ya, teman-teman. Kenapa? Artinya otak kita menilai, oke ini aktivitas sudah sangat sering dilakukan, ini udah biasa aja, udah nggak ada lagi emosi negatif di dalamnya. Oke, jadi kalau masih ngerasa baper, takut ditolak, nangis, ya berarti tinggal apa-apa banyak aktivitas. Teman-teman nanti akan ada satu titik di mana udah nggak kangen deh rasa-rasa ditolak terus kayaknya baper, udah nggak bisa dimunculkan teman-teman. Saya pernah yang ngomong ya, aduh kangen banget deh rasa-rasa kayak jadi agent baru gitu ya. Nah, terus pertama kali disuruh maju ke depan jadi speakernya kayaknya gemeteran ya, grogi ya. Sekarang pengen banget deg-degan gitu, nggak bisa lagi teman-teman. Udah nggak ada rasa, udah hilang rasanya. Oke. Jadi kalau yang masih ada rasa-rasa artinya kurang banyak prospek, sehingga otaknya masih belum menangkap itu sebagai aktivitas yang sering atau yang biasa ya. Lakukanlah sesuatu itu sampai kamu rasa negatifnya udah nggak ada, rasa bapernya udah nggak ada. Itu artinya kamu sudah lulus. Itu yang dulu selalu saya lakukan. Saya terus prospek, prospek, prospek. Mau ditolak, mau closing tetap happy banget. Tapi ketika ditolak, ditunda udah nggak ada rasa. Ya, udah nggak bisa nangis ya. Mau nangis aja nggak bisa ya. Udah nggak ada rasa teman-teman, beneran deh teman-teman. Coba deh tanya teman-teman yang udah menjalani bisnis ini ya, udah nggak ada rasa teman-teman. Tapi kita mengalami loh dulu-dulu yang zaman-zaman baper itu kita mengalami. Kalau nggak ngalami kan nggak seru ya, nggak ada yang bisa buat di memori apa, diingat, dikenang gitu kan. Jadi teman-teman nikmatilah masa-masa ini, lakukanlah terus-terus dan terus, oke? Sampai nggak ada lagi rasa. Saya ingat banget kadang-kadang saya ketemu seseorang, lagi ketemu nih di mall, Ci, di Bangka ya, Bangka kan kota kecil yang sering ketemu ya. Ci, apa kabar? Eneli, ada sorry ya, kamu WA saya yang kemarin, yang terakhir kamu WA tuh saya belum sempat bales. Terus saya benar-benar gak ingat loh kalau dia nggak balas WA saya. Ya, saya pura-pura nyambung dong. Oh iya Ci, nggak apa-apa, santai aja. Padahal dalam hati saya nggak tahu saya ada WA kamu dan kamu nggak balas WA saya. Ya sorry ya, saya lagi sibuk. Ya nggak apa-apa Ci, santai aja. Kemudian setelah selesai saya buka chat dong. Saya cari nama Cici itu. Oh iya dia nggak balas WA saya. Udah nggak ada rasa teman-teman ya. Udah nggak ada rasa. Dan even saya nggak tahu siapa yang balas chat saya dan siapa yang tidak balas. Kenapa? Karena udah nggak ada rasa. Ketika saya balas itu WA ke banyak orang,
Saya udah nggak fokus lagi siapa yang balas, siapa yang nggak. Saya hanya sibuk fokus dengan orang yang ngebalas. Yang nggak balas saya bahkan nggak tahu. Tapi justru malah orangnya nggak enak hati sendiri. Teman-teman ya, sayanya udah nggak ada rasa, udah nggak ada baper teman-teman ya. Ayo siapa di sini yang kalau ngechat calon nasabah atau calon agent dan ketika nggak dibalas baper, ayo. Saya dulu juga gitu kok. Saya dulu juga gitu. Tapi ya chat aja terus sampai nggak tahu lagi siapa yang balas siapa yang enggak ya, ya. Saking nggak ada rasanya teman-teman. Sampai orang itu yang nggak enak sendiri ya. Jadi ketika dia nggak balas WA kita, dia yang ngerasa nggak enak bukannya kita. Kita udah nggak tahu teman-teman ya. Oke teman-teman, ada lagi kayak yang mau ditanyakan? Kalau sudah 3 menit lagi kita akan selesaikan. Sampai ketemu di camp. Nanti lusa teman-teman, nanti silakan dibawa apa ya, pendukung-pendukung impian ya, silakan dibawa gambar-gambarnya, mau digunting dari majalah boleh ya. Kita fokus satu yang sudah kalian tuliskan. Yang pengen rumah, pengen apapun silakan dibawa gambar-gambar pendukung biar karena otak kita bekerja dengan cara gambar. Contoh, ketika saya ngomong jeruk, yang muncul adalah gambar jeruk atau tulisan JERUK. Gambar jeruk ya. Nah, tulisan kita pikiran kita bekerja dengan gambar-gambar. Jadi bawalah gambarnya ya. Silakan disiapkan nanti kita ketemu lusa. Semangat. Thank you untuk malam ini saya kembalikan ke Sisinta. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Silakan. Wah, thank you, Sonali. Teman-teman kita open mic yuk sama-sama bilang thank you. Satu, dua, Thank, tiga. Thank thank you. Thank you, Thank Cianali. you. Thank you, thank Thank you. you. Thank you, Kanali. Thank Teman-teman. you. Wow. Teman-teman, sebelum saya serahkan ke Salim, saya mau remind dulu eh, perlengkapan nih ya. Kita kan sorry, tanggal 22. Sabtu 22 Februari akan jadi momen bersejarah buat kita semua. Teman-teman, kita akan mulai registrasi jam 8.30 dan mulai acara jam 9 sampai dengan hari Minggu 23 Februari pukul 17.00. Nah, hari Sabtunya waktu datang silakan sarapan dulu. Selanjutnya semua makanan sudah tersedia. Thank you panitianya. Ini keren banget Mbak Cucu mengaci panitia konsumsi kita. Nah, teman-teman perlengkapan saya bacain dulu. Yang pertama bawa catatan alat tulis dan tab. Dan kalau memerlukan silakan bawa meja lipat. Karena kita akan mungkin banyak belajar di lantai. Kita melantai. Grounding sambil belajar. Dan yang kedua, Dreamboard sudah disediakan. Jadi karton nggak usah dibawa teman-teman. Kita udah siapkan Dreamboardnya, kartonnya yang keras gitu ya. Itu ukuran A3. Jadi teman-teman cukup bawa foto atau print. eh, Penuh warna ya, impian teman-teman. Nah, juga bawa, Sis, sis, ya, sis, sorry, aku intervensi dikit. ya silakan. Kartonnya itu butuh dua, karena satu kita ada game yang butuh karton untuk eh, saya nggak bocorin deh. Pokoknya mungkin Iya. kalau Sinta siapin satu, Hmm, butuh satu lagi. Oke. Heeh. Tapi Karton, mending karton yang gulung nggak apa-apa sih, atau yang keras. yang gulung aja itu gunting bagi dua. Oke, sip. Jadi ya kalau peserta berapa 29 ya paling bawa 15 aja, gunting bagi dua ya. Karena itu yang buat kotor-kotoran ya. Oke, sip. Oke, sama penutup mata, penutup mata. Oke, teman-teman, thank you. Oke, yuk silakan lanjut lanjut sis. Thank you, thank you. Thank you. Jadi, teman-teman kartonnya besok saya siapin. Oke, sikan. Kita panitianya gercep nih, sigap. Nah, terus disiapkan pulpen, pensil, spidol, stiker untuk menulis dan menghias dreamboard. Panitia ada siapkan beberapa spidol, tapi kita minta teman-teman bawa sendiri juga gitu ya, takut nggak kebagian ataupun mau warna-warna yang khusus dan juga bawa gunting. Terus yang ketiga untuk outfit pakaiannya santai. Hari pertama atasan hitam dan hari kedua atasannya putih untuk kita foto bersama dan waktu kita foto-foto cakep ya, cie. Dan tidak perlu sepatu, asik. Yang keempat, matras yoga untuk duduk di lantai dan olahraga. Jadi kalau nggak ada, silakan bawa bantal duduk, selimut, tebal, alas lantai, alas meditasi, karpet, whatever, silakan dibawa. Dan yang kelima, bawa penutup mata, bisa kain, sapu tangan, atau apapun. Terus yang keenam, silakan bawa tumbler, teman-teman, karena aqua galon disediakan, jadi kita go green. Dan yang ketujuh, perlengkapan pribadi dan snack masing-masing. Nah, tugasnya, aku remind lagi, tugasnya ada
empat, tiga sih sebenarnya ya. Yang empat tadi termasuk print foto. Jadi yang pertama adalah mempersiapkan gambar human design. Jadi aku minta teman-teman info ke pengajaknya untuk info ke leadernya itu nama, tanggal lahir, jam lahir. Yes. Terus habis itu kalau misalnya benar-benar nggak tahu nih jam lahirnya, ya udah info aja 0000. Itu yang pertama untuk human design. Yang kedua adalah mengisi money belief. Nah, ini urgent banget teman-teman. Mohon segera diisi. Terus habis itu kirim hasilnya ke pengundangnya atau ke leadernya. Nanti leadernya akan ngirim ke panitia. Nah, nanti setelah mengirim akan dapat video yang mohon besok ditonton dulu. Jadi teman-teman kita persiapkan dulu ya. Jadi nanti begitu datang bisa dapat yang terbaik. Nah, yang ketiga adalah mempelajari menghafal skrip 6 pertanyaan dan segitiga proteksi keuangan. Saya udah postingin ya videonya. Dan yang terakhir tadi membawa print foto impian masing-masing. Jadi meskipun hadir bersama pasangan, teman-teman akan membuat dream board personal. Jadi jangan pasangan saya aja. Jadi kita own our dream. Jadi masing-masing bawa, nanti masing-masing bikin. Oke, mungkin sekian pengumuman saya. Boleh silakan salin. Oke, teman-teman, boleh aplaus untuk sisi analis semuanya. Ya, ya teman-teman, mulai malam ini kita akan membiasakan ya satu kebiasaan baru setelah belajar. Nah, teman-teman, kebiasaannya apa sih? Nah, kita akan ini setiap hari Kamis, setiap Senin maupun setiap Sabtu ya, kapanpun kita belajar adalah teman-teman coba tuliskan satu hal, satu hal aja yang Anda bisa terapkan dari pelajaran hari ini. Satu aja. Yang bisa diterapkan, apa yang Anda bisa terapkan dari pelajaran malam ini. Di chat aja. Satu aja ya. Yang bisa diterapkan. Saya akan titik-titik. Ya, yang bisa diterapkan. Jadi setiap belajar dari knowledge berpindah menjadi aplikasi yang dilakukan. Nah, ya. Jadi kita bisa diri kita dari yang saya pelajari malam ini apa yang bisa saya terapkan ya. Satu aja. Ya, satu chat ya. Yang bisa Anda terapkan ya. Oh, saya akan melakukan ini. Oh, saya bisa melakukan ini. Nah, gitu ya. Satu aja. Jadi kita mulai membiasakan diri kita selalu dari belajar menjadi tindakan. Belajar menjadi tindakan ya. Di chat ya Salim ya, bukan di WA. Novi, saya akan bicara lebih positif, tenang dan damai. Oke, good ya. Silakan teman-teman semua ditunggu. Andre, saya akan selalu terapkan untuk bertindak berpikir positif. Bagus, oke. Dari pelajaran malam ini apa yang bisa saya terapkan ya? Jadi kita mulai membiasakan diri kita dari pembelajaran menjadi tindakan, pembelajaran menjadi tindakan ya. Arwin, saya bisa terapkan mengenal emosi dan apa yang dirasakan oleh diri saya. Bagus, Arwin, Meli, saya akan selalu terapkan untuk positive thinking dan mengucapkan positif. Oke, bagus. Oke ya, kita tunggu dua orang lagi teman-teman. Ya, semua kalau bisa ketik. Kenapa teman-teman? Bukan, ini adalah gunanya buat kita masing-masing, betul? Oh, kita 2 jam loh malam ini ya. 2 jam, betul. Nah, dari 2 jam ini apa yang pasti yang bisa kita bawa pulang gitu kan, yang kita terapkan. Sayang banget kalau nggak ada cus meluap gitu aja ya. 2 jam hari ini ya. Oke, Angel, pikiran dan emosi harus dikontrol. Oke, bagus. Boleh Arif, selalu belajar untuk berpikir positif dan positif dan positif. Oke ya. Oke, ikut teman-teman ya. Thank you semuanya, tidak terasa ya kita belajar banyak dan dapat banyak masih malam ini dan saya yakin teman-teman kita semua ada sesuatu yang bawa pulang kita bisa terapkan ya. So
thank you semuanya ya. Kita berkumpul malam ini dan hari Sabtu nanti, hari Sabtu ya. Seperti pengumuman Sinta tadi, kita semua akan berkumpul ya di Sentul untuk hal-hal pembelajaran-pembelajaran dan tentunya hal yang bisa diterapkan yang jauh lebih keren lagi ya. Gue juga baru belajar loh. Ternyata gunanya goal setting tuh begini ya. Kenapa nulis dream tuh ternyata begini gitu ya. Luar biasa ya. Oke, thank you semuanya teman-teman. Sampai hari Sabtu guys. Ya, yuk semuanya. Thank you. Thank Thank you. you Kita nggak semuanya. foto Oh, dulu. Oh, kita promosinya Thank foto, you. guys. foto dulu, foto. Oh iya ya, sorry. Foto guys. Ternyata ada foto lupa ada mau foto ya. Siapa yang bisa foto? Siapa yang bisa open cam bisa foto guys? Bisa pakai background yang Ya, bisa foto. Foto. Ya, open cam. Sinta bisa foto? Bisa foto Cisinta. Help Mel, boleh Mel? Kata Meli yang foto. Semuanya open cam ini belum semua yang open cam. Oke, yuk Arwin, mari yang bisa open cam yuk open cam. Mana kok? Aisyah, Bowo, Rosmi, Udah Yusi, semua? Ayo yang lain belum Ayas, Amel. Ah, tuh. bisa kok. Udah Nanti siap? habis foto kita di post Sa ya teman-teman ya. Enggak ya. 1, 2. Loh, malah gue yang hack. Aku nge-lag ya. 1, 2, 3. Oke. Udah? Udah ya. Thank Dapat you. semua Mel? Dapat semua ya? Oke, thank you semua guys. Sampai hari Sabtu. Thank Tetap you. sampai jumpa training Thank Sabtu. cycle 1, you. cycle 2 dan Thank you yang semuanya. berbahagia cycle Thank you. 1, 2, God 3 dan bless seterusnya. all. Bye. Angpaunya tetap berlaku guys. Ingat ya, 10 aktivitas. Bye. Thank you.